Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget yang nanya ke aku, emang sebenarnya ada nggak sih sebenarnya bisnis yang tanpa modal, bisnis yang tanpa modal? Banyak banget pertanyaannya yang DM lewat WhatsApp ataupun Instagram. Nah, sebenarnya sekecil apapun usaha kalian itu adalah modal kalian ya. Jadi kalau dibilang 100% pure nggak ada modal, itu nggak ada ya. Di dunia ini pasti semuanya pakai modal, baik itu tenaga, waktu, bahkan uang. Nah, saya coba di sini akan bahas bisnis yang memang mengeluarkan modal yang sangat minim sekali tetapi bisa menjadi miliarder, dan ini real sekali ya. Di bisnis ini tuh jarang dilirik, yang digarapnya itu hanya oleh sebagian orang saja, dan kesempatannya sangat terbuka lebar, dan kalian bisa buka dimanapun, mau di kampung atau di kota. Ada yang tahu apa itu? Coba komen dulu di bawah. Jadi bisnis yang bermodalkan kecil di tahun 2020 ini dan sangat bisa kalian kerjakan langsung ya kan, bahkan kalian hanya menyediakan modal tenaga saja, yaitu bank sampah. Kalian pasti tahu kan bank sampah. Nah, sebenarnya kalau buat anak muda dan atau sebagian orang, sampah itu kan sangat menjijikan dan kurang dilirik gitu kan, kurang berharga gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dikelola dengan baik, bank sampah ini bisa menjadi startup, bahkan kita pun lagi ngebahas lagi membangun itu ya kan. Kita lagi di tahap awal ngebangun startup dari bank sampah. Nah, kalau bank sampah ini kan prosesnya itu seperti koperasi ya kan, dimana masyarakat menabung sampahnya ke kita, terus mereka menjadi tabungan gitu kan. Nah, tabungan ini kan mereka bisa ambil atau kalian bisa mainkan nih. Nah, disinilah kecerdikan kalian harus dipakai untuk memulai startup. Oke, kita bahas dari awal tentang pengelolaan bank sampah sampai bagaimana kita bisa menjadikan itu profit atau revenue atau dimonetize. Itu kan. Pengelolaan bank sampah itu kan sebenarnya sangat sederhana sekali gitu kan, gotong royong dan lebih kayak dikelompokkan seperti koperasi. Nah, pengelolaan bank sampah itu sebenarnya hanya dua, yang organik dan non organik. Yang organik itu berupa sampah basah seperti sampah rumah tangga atau rumah-rumah kalian ya, yang plastik yang kayak gitu, yang itu tidak berharga tetapi bisa dijadikan kompos, pupuk kompos. Kalian olah komposnya dan kalian bisa jual, dan itu bisa tetap menghasilkan uang. Nah, dari organik ini kan sebenarnya nggak sembarang orang bisa untuk mengelola organik karena waktunya cukup panjang ya untuk mengelola organik, sampah organik ini. Nah, ataupun kalau kalian sudah mampu untuk mengelola organiknya, nah kalian bisa untuk langsung mengeksekusi organiknya. Tapi di sini yang lebih kompetitif untuk menghasilkan uang yaitu non organiknya, berupa plastik gitu kan, gelas plastik, terus aqua, kardus, terus kartonan, paku, besi, tembaga gitu kan. Nah, yang seperti itu ya kalian tahulah, yang rongsokan yang emang ada uangnya kayak botol-botol kayak gitu. Nah, itu akan bernilai lebih jika kalian mampu mengelolanya. Gimana mengelolanya? Jadi kalau yang saya pakai di sekarang namanya itu My Money, itu startup saya untuk bank sampah. Jadi kita tuh mengajak warga untuk menjadi member kita nih, My Money gitu kan. Nah, kita tuh kasih tabungan. Nah, kita edukasi bahwa produk apa aja yang memang bisa dijual, rongsokan apa aja yang bisa dijual. Nah, dari situ kita itu ngasihkan tabel-tabelnya, misalkan pengelompokan dus berapa harganya. Nah, kita itu botol berapa harganya. Nah, kita itu bisa ngambil selisih harga dari situ, keuntungan buat kita. Jadi misalkan kamu punya member 5 orang, terus satu member semuanya itu udah nabung, misalkan dia itu nabung 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Nah, kita pasti udah punya keuntungan selisih dari harga jual yang akan kita jual ke pengepul. Nah, dari selisih harga jual itu masyarakat itu kan tabungan yang kalian bikin manajemennya, gimana tabungannya itu bisa diambil dengan minimal harga berapa atau minimal tabungan berapa. Nah, misalkan tabungannya itu di minimal 100.000, mengendap 50.000, 50.000-nya bisa diambil. Nah, ini yang akan kalian bisa mainkan. Nah, sebelum lebih lanjut ke masalah monetasnya, nah di non organik ini kan
sampah itu ada yang aku botol-botol aqua kayak gitu ya. Nah itu tuh kalau kalian emang kreatif dan rajin, kalian bisa mengolah limbah itu menjadi suatu kerajinan dan harganya lebih mahal lagi. Seperti kursi dari botol-botol bekas atau yang sekarang lagi booming itu Eco Bright. Nah kalau kalian bisa mengelolanya itu harga jualnya lebih mahal lagi. Dan kerajinan-kerajinan lainnya yang memang kalian bisa kembangkan ya dari sampah, dan itu bernilai sangat tinggi ya ketika udah berbentuk jadi kerajinan, bahkan itu cuma dari sampah. Dan kita lagi mulai startup ini. Nah lanjut ke monetize, aku senang banget karena kalau kita bahas dan kita fokus pada satu bidang itu, nanti tuh suatu usaha dimonetize-nya bisa dari mana-mana, kita menghasilkan revenue dari mana-mana. Nah dari sampah ini, ketika kalian tabungan warga, tabungan member kalian itu udah kalian simpan gitu kan, mau di bank atau mau dimanapun, nah kalian ini bisa diolah nih uang ini, apakah nantinya berbentuk jadi koperasi simpan pinjam, apakah menjadi multi payment, atau kita investasikan ke instrumen lain. Nah ini yang kita bisa mengembangkan usaha lain tanpa modal sama sekali kan. Jadi modalnya itu modal dari tabungan warga gitu kan. Nah kalian investasikan atau kalian nge-create usaha sendiri, ngebuat usaha sendiri. Nah sebenarnya yang kalau yang dilakukan oleh My Money, tabungannya itu kita verifikasikan terhadap aplikasi kita Ranger Apps. Nah dari saldo itu mereka itu tabungannya langsung terverifikasi menjadi saldo Ranger Apps. Nah saldo itu kan bisa dipakai untuk semua kebutuhan layanan yang ada di aplikasi Ranger Apps. Nah jadi kita itu bisa memanfaatkan tabungan mereka juga untuk dipakai gitu kan. Atau kalau kalian masih belum punya aplikasi, kalian itu bisa menawarkan produk atau jasa, misalkan pembayaran listrik, pulsa. Nah ini kan kalian juga dapat selisih lagi uang tabungan mereka. Kalian udah punya selisih keuntungan, terus uang tabungannya pun kalian bisa jual untuk kita tawarkan jasa kita untuk pembelian jasa yang kita tawarkan, atau simpan pinjam yang berupa cicilan. Nah di sini kan pasti ada bunganya ya, baik 0,1%, 1% atau nyampe 2%. Nah ini tuh kalian bisa dapat lagi nih selisih keuntungan dari usaha simpan pinjam ini. Nah ini yang emang sedang kita lakukan, dan kita tuh benar-benar berfokus pada startup ini karena jarang dilirik orang. Kesempatannya terbuka lebar dan bisa dilakukan dimanapun, mau di kota, mau di desa, mau dimanapun gitu. Dan operasional manajemennya pun sangat mudah. Itu kalian paling kalian itu beli kiloannya aja. Kalian cuman beli kiloan, terus kalian jadwal ke member kapan pengambilannya, dan usahakan kalian itu ke member itu untuk menyuruh untuk memisahkan sesuai dengan kualifikasi sampahnya. Jadi kalian nanti nggak ribet, kalian cuman tinggal tulisin kilo. Nah, sepanjang perjalanan di kita sih sejauh ini nggak ada permasalahan apa-apa. Bahkan tabungannya udah ada yang di 200.000. Itu kita berjalan baru beberapa bulan, member kita udah ada di 30 orang. Semuanya udah punya tabungan, dan kita bisa olah uangan itu untuk diinvestasikan di mana saja, atau kita jadi modal usaha buat usaha apa aja. Itu sepintar-pintar dan sekreatifnya kalian. Atau kalau kalian mau mengembangkan sampah kalian dengan konsep kita yaitu My Money, kalian bisa hubungi saya via DM di Instagram atau langsung ke WA saya. Itu sih paling yang aku bisa bahas di bisnis yang tanpa modal ini. Semoga bisa membantu dan menginspirasi kalian, dan kalian bisa mengelola sampah di kampung kalian. Nah ini sebenarnya juga dampaknya itu sebenarnya keren sekali ya. Selain kalian mengelola sampah yang emang banyak disorot oleh pemerintah kita, nanti kan kita juga pasti dapat bantuan dari situ. Kita pun ikut menjaga lingkungan. Sebenarnya banyak banget kalau kita mengembangkan sampah ini, keuntungannya dan dampaknya itu buat kalian. Terus kita juga punya dampak sosial, di mana masyarakat yang susah banget untuk menabung sekarang jadi punya tabungan yang dari hal tidak seberapa gitu kan. Dan ini jarang banget dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan kebanyakan juga yang tim rongsok yang ada di kampung atau di kota itu kan mereka masih konvensional, belum bisa dibuatkan like startup kayak gitu. Itu sih yang bisa di-sharing kali ini, semoga membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.